Pelatihan tertutup selama 2,5 bulan di dasar kolam darah membuahkan hasil yang diinginkan Xiaoyan. Pertama, Xiaoyan berhasil menempa tubuh avatar miliknya, yang awalnya hanya di tingkat permulaan ke tingkat menengah. Dan yang paling penting, Xiaoyan berhasil menerobos ke ranah Douzong. Naik ke ranah Douzong membuat tanda api di dahi Xiaoyan aktif kembali. Dari sini, Xiaoyan melihat kembali gurunya. Setelah menyembuhkan tetua Jinxi seperti perjanjian, Xiaoyan bertujuan pergi ke pertemuan 4 paviliun. Meskipun kali ini diadakan di paviliun Petir Angin Timur, Xiaoyan harus ke sana untuk menemui Feng Zunze. Pertemuan besar 4 paviliun. Pertemuan ini adalah sebuah kompetisi generasi muda yang diadakan oleh 4 paviliun, baik itu murid dari 4 paviliun ataupun dari faksi lain, mereka bisa saja bergabung asalkan memenuhi persyaratan. Pegunungan Petir Angin. Xiaoyan menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Ini adalah markas paviliun Petir Angin. Xiaoyan tidak akan secara terang-terangan menampilkan wajahnya. Ada 2 jalur untuk sampai ke aula pertemuan. Jalur pertama adalah jalur para peserta kompetisi. Orang-orang ini harus melewati ujian dari tetua paviliun Petir Angin. Jalur kedua adalah khusus penonton. Orang yang hanya ingin menonton bisa mendaki gunung untuk sampai di aula pertemuan. Xiaoyan ikut di kelompok kedua ini karena ia hanya ingin menemui Feng Zunze. Begitu sampai di tempatnya, Xiaoyan melihat kedatangan beberapa tokoh besar. Fei Tian dan Lei Zunze sudah menempati kursi mereka, dilanjutkan dengan kedatangan Jian Zunze dari paviliun 10.000 pedang. Kemudian diikuti lagi dengan kemunculan Huang Xuan Zunze dari paviliun semi kuning dan Feng Zunze dari paviliun bintang jatuh. 4 Dousun telah berkumpul. Begitu semuanya sudah siap, kompetisi segera dimulai. Ada 53 peserta dan semuanya akan bergabung dalam satu pertempuran. 8 orang yang tersisa akan masuk ke babak selanjutnya. Begitu 53 orang memasuki arena, fokus perhatian Xiaoyan tertuju pada Feng Xinger. Xiaoyan mengetahui kalau Feng Xinger adalah generasi muda terkuat yang ada di dalam arena. Meskipun Tang Ying dan Mu Xinghuan kuat, itu masih belum sebanding dengan Feng Xinger ini. Selain murid 4 paviliun, Xiaoyan dikejutkan dengan peserta lainnya. Ini adalah teman Xiaoyan waktu di Akademi Jianan, Linyan. Pertempuran kacau dimulai. Untuk menjadi 8 orang yang bertahan hingga akhir, pertempuran tiada henti terjadi. Uniknya, Linyan yang hanya berada di ranah Do Huang bintang 4 berhasil bertahan di pertempuran kacau ini. Ini semua karena teknik kelincahan unik yang dimiliki Linyan. 42 orang telah tereliminasi, menyisakan 11 orang termasuk Linyan. Menjadi yang terlemah pastinya akan menjadi target utama untuk dieliminasi selanjutnya, dan yang mengincar Lin Yan adalah Wang Chen. Lin Yan tahu batasannya dan menyerah, tapi Wang Chen masih berniat untuk menghabisinya. Wang Chen tidak tahu malu dan melakukan serangan kejam. Nah, ketika serangan ini akan mengancam nyawa Lin Yan, Xiaoyan bertindak. Peraturan kompetisi menyebutkan kalau seseorang tidak boleh menyerang lawan yang sudah menyerah, tapi Wang Chen mengabaikan itu, makanya Xiaoyan bertindak. Namun dengan status paviliun semi kuning, tidak ada yang menegur Wang Chen, bahkan kesalahan dilimpahkan kepada Xiaoyan yang dianggap mengganggu pertandingan. Tindakan Xiaoyan mencengangkan banyak orang termasuk 4 Douzun pemimpin paviliun. Di level mereka tidak bisa melihat kedalaman kekuatan Xiaoyan yang terhalang pelindung api. Konflik terjadi antara Xiaoyan dan Wang Chen, bahkan pemimpin paviliun semi kuning mendukung tindakan Wang Chen. Tidak ada yang mau mengalah, maka sebuah pemikiran terjadi. Xiaoyan dan Wang Chen akan bertarung. Jika Xiaoyan menang, ia bisa membawa Lin Yan, tapi jika kalah, Xiaoyan harus bersujud. Nah, di sini aja guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.